Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bahkan tidak hanya publik yang eh, mengomentari pertemuan Pak Jokowi dengan relawannya, Hasto PDP juga kritik acara relawan Jokowi, menjanjikan yang tidak sehat. Dan bahkan banyak spekulasi begitu kan, sesalkan acara relawan DGBK Sekjen PDIP Hasto. Kehebatan Pak Jokowi jadi terkerdilkan. Sudah mulai mulai kambing hitamkan begitu kan, mencari-cari kambing hitam begitu kan, kira-kira seperti itulah. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali, dan bahkan ini kritikan bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa bukan seorang negarawan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, sesalkan acara relawan DGBK Sekjen PDP Hasto, kehebatan Pak Jokowi jadi terkerdilkan. Ini banyak sekali, membuat tukang copet raja copet hebat, buat tukang pukul raja tega hebat. Gimana? Petugas partai tak memandang PDIP lagi. Ini tumben om, acting itu om. Iya, dikerdilkan sama diri sendiri. Bayar masa pakai acara ngibul doa bersama ulama, nggak tahu malu. Sudah nggak hebat dikerdilkan lagi, tinggal apanya? Banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik mereka begitu kan. Rawat sendiri, semoga Pak Anies terpilih ini. Jadi kelihatan aslinya kerdil. Hebat itu bisa bikin rakyat adil, makmur, damai, harga kebutuhan pokok terjangkau, loker mencukupi, mana yang bisa tercapai. Hebatnya apa tuh, cuma ngibul mendunia. Nah, Jokowi juga mau yang kerdilkan siapa coba ini. Makanya 2024 pilih pemimpin yang punya kapasitas dan kualitas, jangan asal pilih lagi, pencitraan sudah enggak laku. Banyak sekali ya yang mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Minum dulu ya. Ini pura-pura menyesal bos. Masa secara acara besar seperti itu bos tidak tahu. Harga melambung, tambah dikuasai asing, rakyat dibohongi, terus hebatnya di mana Hasto? Kenapa terkerdilkan? Ya, karena kesalahan panitia yang gak jujur, bilang ini adalah acara halakoh nasional. Nyatanya acara pendukungan pres kepada calon tertentu. Pastilah orang-orang di head medsos langsung berkumpul, dari ujung Sabang sampai Merauke akan datang sendiri, bahkan tanpa difasilitasi. Ketidakjujuran akan berujung memalukan ketika akhir semua terbongkar. Apa daya, nasi sudah menjadi bubur, yang tersemat hanya ingatan yang negatif tentang acara ini. Belum lagi masalah parkir bisa sembarangan dan sampah yang dihasilkan secara acara. Selesai acara ini, mencoba membesarkan yang memang sudah kerdil. Wow, luar biasa ya. Ini program cuci piring. Ngomong Hasto ngaco ini. Ngomong Hasto ngaco, banyak sekali yang men-tweet, bahkan ini seolah-olah Hasto itu mengkambing hitamkan orang-orang di sana begitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya aku ya aja lah kalau Pak Jokowi itu memang ada kesalahan besar begitu kan, karena bertemu dengan Denny itu yang mencoba mau melawan dan sebagainya. Ini negara demokrasi, mau bukan mau perangan dan sebagainya begitu kan. Kehebatan berhutang aja kok dibanggain kopla. Petugas partai yang bikin panik ini adalah pro dan kontra yang saya bacakan ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan ya. PDIP Ibu Mega dilangkahi sama petugas partai. Iya, makin kelihatan kehebatan nginolnya. Ini banyak sekali. Manusia nggak melulu hebat, ada kalanya mereka juga jatuh. Wow, sangat luar biasa sekali ada kritikan hari ini. Dan bahkan ada segelintir orang yang membela Pak Jokowi begitu kan, membela pertemuan dengan relawan-relawan itu. Padahal kuburan yang ada korban yang di Cianjur masih belum kering, sudah dibenturkan dengan hal seperti ini. Dan ada yang menjadi spekulasi bahwa katanya dengan kegiatan itu acara itu menghabiskan dana sekitar ditaksir mencapai 100 miliar. Wow, hanya bertemu dengan itu begitu kan. Ini uangnya dari mana begitu kan. Banyak sekali yang mengkritik Pak Jokowi hari ini nih.
Hahaha, banyak sekali. Jangan pernah tertipu sandiwara PDIP. Ini banyak sekali, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini beritanya. Hasto PDIP kritik acara relawan Jokowi menjanjikan yang tidak sehat. Dikutip dari CNN Jakarta, Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik acara yang digagas relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut dia, ada yang tidak sehat dalam acara deklarasi para relawan Jokowi tersebut. Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam acara mobilisasi terhadap sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat. Dan bahkan Hasto tidak merinci apa yang menurutnya tidak sehat dari gelagat relawan Jokowi. Dia hanya mengatakan bahwa petinggi kelompok relawan Jokowi punya tujuan yang buruk. Dan bahkan Hasto atas nama PDIP mengimbau kepada orang-orang dekat Presiden Jokowi untuk tidak menurunkan citra kadernya itu. Hasto mengatakan bahwa Jokowi memiliki banyak pencapaian selama menjadi presiden. Jangan sampai ada kelompok yang merusak citra Jokowi dengan manuver-manuver politik. PDIP Perjuangan mengimbau kepada ring 1 Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang ABS dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track, kata Hasto. Deklarasi Manut Jokowi dalam acara Nusantara Bersatu yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, relawan mengucapkan deklarasi di hadapan Jokowi. Relawan yang mengklaim berada dalam gerakan Nusantara Bersatu berkomitmen membentuk barisan kuat bersama Presiden Jokowi mengawal Indonesia Emas 2024. Ada 6 poin yang mereka deklarasikan. Pertama, relawan bersama Jokowi memastikan pembangunan SDM tidak berhenti. Kedua, bertekad melanjutkan pemerataan pembangunan. Ketiga, menjaga Indonesia tetap tangguh usai pandemi COVID-19. Keempat, relawan bersama Jokowi mendorong potensi anak muda negeri menjadi penopang kemajuan bangsa. Kelima, relawan bersama Jokowi akan turun memperkuat posisi Indonesia di mata dunia setelah KTT G20 berhasil terlaksana. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyebutkan kriteria yang patut didukung oleh para relawan di Pilpres 2024. Dia mengatakan pemimpin yang patut didukung adalah tokoh yang mau melanjutkan pembangunan. Selain itu, kata Jokowi, sosok pemimpin juga harus tahu kebutuhan rakyatnya dan selalu memikirkan nasib masyarakat. Saya hanya tertawa apa yang disampaikan oleh para relawan Jokowi ini, begitu kan. Kenapa ada pertemuan begitu kan? Ini yang perlu digarisbawahi. Padahal di pertemuan relawan itu ya Pak Jokowi menyatakan bahwa pemimpin Indonesia yang menjadi presiden yaitu dia mengatakan bahwa yang harus kita pilih itu adalah orang yang kepalanya atau rambutnya putih. Nah, ini yang tidak sehat menurut saya pribadi. Ya bertemu sah-sah aja, tetapi ini tidak perlu mempromosikan hal seperti itu begitu kan. Ini sangat disesalkan sekali oleh Hasto PDIP dan bahkan kecewa begitu Hasto terhadap langkah Pak Jokowi hari ini begitu kan. Mungkin ada orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang selalu membisikkan begitu kan, dan bahkan Pak Jokowi tidak hadir di acara kami dengan lantaran hadir di acara dengan bertemu dengan relawan ini begitu. Acara yang digelar oleh elit relawan Jokowi dengan tajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion GBK pada Sabtu menuai berbagai macam kontroversi. Pasalnya acara yang dihadiri ratusan ribu orang tersebut dinilai tidak tepat karena berbagai alasan. Salah satunya soal tragedi di Stadion Kanjuruhan yang sampai memakan korban. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ikut buka suara menyesalkan adanya elit relawan yang memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citranya sebagai pemimpin negara. Bukankah dari kemarin yang dari dulu citra Pak Jokowi sudah turun? Ini pertanyaan publik begitu kan? Bahkan di sini bertolak belakang menurut saya pribadi. Bertolak belakang dalam artian begini. Kalau sudah relawan bertemu dengan, tidak perlu dengan bertemu dengan relawan sebanyak itu begitu kan. Uangnya dari mana, dapatnya dari mana, terus kalau menggunakan anggaran-anggaran dari mana, ini yang harus dipertanyakan begitu kan. Dan bahkan ada emak-emak yang dibohongi begitu kan. Yang awalnya katanya mau istighosah terus kemudian bersolawat, pada awalnya ya dangdutan begitu kan. Ini yang disesalkan oleh mereka begitu. Hasto menyebut para elit relawan yang terlibat diduga memanfaatkan Jokowi untuk mencapai kepentingan-kepentingan para elit relawan. Bahkan bisa saja mengancam akan membubarkan diri apabila keinginan tidak memenuhi.
Dan bahkan Hasto pun menekankan yang dilakukan para elit lawan Jokowi tersebut adalah memberikan janji-janji yang tidak sehat. Dan bahkan disebutkan presiden yang hadir langsung dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion GBK pada Sabtu. Bahkan tidak hanya itu, seakan-akan Hasto ini kecewa terhadap Pak Jokowi begitu kan. Bahkan dia mengatakan pemimpin tidak ditentukan warna rambut. Ya kalau semua ditentukan dengan dengan style, ya mungkin tidak bisa begitu kan. Di satu sisi dia menyindir Anies Baswedan begitu kan. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan pemimpin tidak ditentukan oleh warna rambut, sebab warna rambut sama belum tentu hati dan pikiran sama. Penegasan Hasto tersebut disampaikan sehubungan pernyataan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader PDIP bahwa ciri-ciri pemimpin ideal adalah yang berambut putih dan berkerut. Apa yang disampaikan Pak Jokowi hanya gimmick politik. Bagi PDIP Perjuangan, pemimpin yang mumpuni itu lahir dari gamblengan kaderisasi partai, memahami hakikat persoalan rakyat dengan jawaban kebijakan yang akan diperjuangkan. Ya nggak apa-apa. Ya saling sindir dengan sesama PDIP-nya nggak menjadi masalah begitu kan. Ya inilah yang kemudian kalau mencari pemimpin yang dapat pencitraan begitu kan, kata Rocky Gerung. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu. Bahkan Pak Jokowi sudah blunder beberapa kali menurut saya pribadi. Juga dari Hasto juga geram sekali kepada relawan-relawan Pak Jokowi begitu kan. Ya kenapa ada pertemuan seperti itu sangat disesalkan sekali begitu. Apalagi dengan Denny itu yang mengatakan bahwa kita harus turun ke bawah melawan mereka. Kalau tidak melawan mereka, tangkap mereka, disuruh penjarakan dengan sesuai dengan undang-undang. Publik bisa tertawa melihat hal itu begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali menurut saya pribadi. Hasto juga menekankan bahwa pemimpin hasil gamblengan memiliki kepekaan hati untuk menjawab panggilan sejarah serta membuat sejarah bagi masa depan. Selain itu, Hasto juga berani mengambil tanggung jawab terhadap keputusan yang sulit sedikit sekalipun. Dia dalam memimpin seperti itu memiliki energi perjuangan yang tidak pernah padam bagi dedikasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Adapun politikus PDIP lainnya, Dede Yufris Theorus, meminta para relawan Jokowi mampu menjaga kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Anggota fraksi PDIP DPR RI ini juga meminta para relawan juga tidak menjebak Jokowi dengan melakukan manuver hingga merugikan kewibawaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Karena itulah yang saya minta jangan menjebak Pak Jokowi. Jadi mengatakan hal itu guna menanggapi pro dan kontra atas acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar oleh sekelompok elit yang dengan menggunakan nama Presiden Joko Widodo atau Gelora Bung Karno. Padahal lapangan Stadion Gelora itu tidak boleh dengan dalih bahwa karena menghadapi U20 di 2023 begitu kan. Kemenpora juga menyatakan hal seperti itu. Kenapa ini dilanggar? Jangan-jangan ini ada apa? Jangan-jangan keadilan seluruh rakyat Indonesia itu tidak merata begitu kan. Bahkan ya hanya orang-orang tertentu saja. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya, bahwa menurut Dedi, selama ini PDIP Perjuangan selalu berjuang untuk mendukung dan membela Jokowi, namun para relawan lebih asik bermanuver politik kekuasaan yang merugikan citra Jokowi. Artinya apa? Saya menyimpulkan begini. Pendukung Jokowi atau relawan Jokowi hari ini begitu sangat ketar-ketir melihat Anies Baswedan hari ini. Saya menyimpulkan seperti itu. Bahkan dia bersaing secara pemikiran, bersaing secara kinerja, dia kalah besar begitu kan. Akhirnya yang diminta, yang ngotot bahwa orang-orang yang mengkritik pemerintah, orang-orang yang selalu memberikan gagasan pemerintah, memberikan aspirasi, kemudian dibuatkanlah satu tindakan yang mengarah kepada penjara. Kira-kira seperti itu apa yang disampaikan Denny tadi. Saya juga mengarah ke situ begitu kan, walaupun ada klarifikasi tidak bermaksud itu, tapi apa yang saya tangkap dari netizen yang saya bacakan di Twitter itu sangat mengarah ke situ begitu kan. Ini wallahu a'lam ya, saya tidak tahu bahwa persoalan hari ini kalau kita membangun bersama-sama bukan seperti itu caranya begitu. Melihat dari narasi dari video itu sudah menunjukkan, sudah jelas-jelas hal seperti itu.
Jadi masyarakat tidak bisa dibohongi begitu kan? Itu kesimpulan saya. Bahkan mengapa sekarang Anies Baswedan diserang terus? Karena ketidakmampuan para relawan Jokowi untuk menyaingi atau untuk melawan dengan gagasan dengan satu prestasi begitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Ya seperti ini, arogansi dan sebagainya, dan bahkan ini PDIP sangat kecewa sekali kepada relawan dan juga Pak Jokowi, insya Allah sangat kecewa begitu kan. Karena apa? Karena tindakan itu ya sangat bisa saja Pak Jokowi dijebak, bisa saja dengan citra Jokowi sudah turun begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Kesimpulan saya hanya satu, yaitu mari kita bergandengan tangan mendukung demokrasi kita dengan perubahan yang lebih baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.